Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan pertemuan kita pada materi topik uji beda. Namun kali ini kita akan melakukan uji beda dengan pendekatan non-parametrik. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan uji beda pada ranah parametrik. Ya, lalu perbandingan antara parametrik dan non-parametrik seperti apa, dan bagaimana kita memilih antara parametrik dan non-parametrik. Nah, kita cukup melihat ya bahwa bagaimana asumsi yang kita lakukan untuk memeriksa data kita di awal mampu memenuhi syarat untuk salah satu pengujian ini ya. Jika pada pengujian asumsi tidak terpenuhi, maka kita gunakan non parametrik. Karena apa? Non parametrik merupakan materi atau teknik yang bebas sebaran dan data biasanya diperoleh dari simbolisasi entitas ya, yaitu labeling ya, dengan data skala adalah nominal atau ordinal ya. Oke. Nah, ciri-ciri statistika non parametrik itu adalah free distribution ya. Jadi bebas sebaran. Kalau di parametrik kita terikat dengan sebaran normal atau Gaussian atau bell curve ya, maka di non parametrik tidak ada atau tidak terpaku pada asumsi sebaran tertentu ya. Kapan digunakan? Maka non parametrik digunakan pada data yang skalanya tidak memadai untuk diuji secara parametrik ya, dan asumsi dari pengujian parametrik tidak terpenuhi. Oleh karena itu kita dapat gunakan uji non parametrik. Nah, ini ada beberapa tampilan berbagai jenis uji non parametrik ya pada beberapa referensi yang saya ambil. Jadi ini silakan bisa dilihat, dan ini cukup banyak sebenarnya ya uji-uji yang bisa digunakan pada uji non parametrik. Nah, ini menurut Siegel tahun 56 ini jenis-jenis alat uji yang digunakan. Oke. Kemudian menurut Sheskin 2004 ini, nah ini banyak sekali ya. Nah, tentu kita tidak akan membahas semua terkait dengan uji ini, karena tentu ini memakan banyak waktu ya, sangat banyak sekali ya. Nah, di sini ada 3 ya jenis alat uji yang saya akan perkenalkan, tambahan satu lagi mungkin 4 ya, karena fokus kita nanti hanya pada uji beda 2 kelompok dan lebih dari 2 kelompok, sama seperti uji parametrik, dan kita akan membahas hanya pada alat uji yang sering digunakan oleh peneliti ya. Nah, kita masuk pada alat uji yang pertama, yaitu Human-Whitney. Digunakan untuk menguji apakah median sampel 1 dengan median sampel 2 saling bebas ya. Kalau di parametrik kemarin kita bicara min, sekarang kita bicara median ya. Asumsinya apa? Nah, silakan dibaca. Tentunya sama saja ya, bahwa uji normalitas dan uji homogenitas tentu tidak terpenuhi ya di situ. Oke. Nah, Human-Whitney padanannya, pasangannya adalah di level parametrik adalah uji T independen ya. Jadi pasangan uji Human-Whitney ya adalah uji T independen ya, itu pasangannya ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita dapat menggunakan Human-Whitney? Nah, kita lihat sebarannya seperti ini ya. Nah, ini ada suatu distribusi data ya, distribusi data, kemudian sebaran data sama ya, bentuknya juga cukup sama, hampir mirip. Namun belum bagaimana nanti di sini, apakah median di sini sama apa tidak. Nah, kalau ini maka Human-Whitney bisa digunakan ya. Dengan sebaran seperti ini kita masih belum tahu apakah median di antara kedua kelompok data ini sama apa tidak. Nah, oleh karena itu kita dapat menggunakan Human-Whitney ya. Nah, ini silahkan, ini pengetahuan tambahan ya terkait dengan Human-Whitney. Jadi silahkan dibaca ya, bagi yang tertarik silahkan.
Lalu bagaimana kita melakukan uji Human-Whitney? Sama persis seperti yang sebelumnya, tentu ada perumusan hipotesis, ya. Kemudian ada teknik analisis datanya. Nah, ini kita skip saja. Kita akan gunakan software alat bantu SPSS untuk memudahkan kita dalam proses analisis. Oke. Nah, bagaimana kita memutuskan apakah ada beda atau tidak? Nah, kita gunakan yang kotak biru ini saja, ya. Yang ini memang spesial kalau kita menggunakan tabel sebagai pembanding, ya. Nah, sekarang kita bicara atau masuk ke uji beda yang sifatnya dependent, ya. Ini padanannya di parametrik adalah dependency test, ya, atau parity test. Nah, di non parametrik namanya Wilcoxon, ya. Fungsinya sama, ya, untuk menguji beda, tapi beda yang kita uji adalah pada data yang berpasangan, ya, pada kelompok yang sama individunya, ya. Asumsi sama, bahwa tidak memenuhi asumsi normal dan homogen, ya, sehingga bisa menggunakan uji Wilcoxon. Bagaimana prosesnya dalam tahapan pengujian hipotesis? Tentu sama, dari perumusan hipotesis sampai nanti dalam pengujian dalam teknik analisis datanya. Keputusan diambil dengan mengacu pada box yang di biru ini, ya. Oke. Berikutnya, nah, tadi kita sudah bicara uji beda dua kelompok. Sekarang kita masuk pada uji beda lebih dari dua kelompok. Di ranah parametrik kita mengenal uji ANOVA. Nah, pembandingnya di sini adalah uji Kruskal-Wallis, ya. Oke. Asumsi sama, bahwa tidak berdistribusi normal, data tidak homogen. Nah, oke. Oleh karena itu kita dapat menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, seperti ini intuitifnya, ya. Oke. Histogram dengan variabilitas yang sama. Ini sama. Histogram dengan variabilitas tak sama. Oke, ini beda, ya. Ada menceng kiri, ada menceng kanan skewness-nya. Yang kita bisa lakukan, kita bisa olah adalah seperti ini, ya, yang variabilitasnya sama. Bagaimana kalau asumsinya dilanggar? Nah, ini yang tadi di awal, ya, pada waktu kita uji parametrik, kalau dilanggar ya gunakan uji Human-Whitney, ya. Nah, kalau anggota sampel di tiap kategori sama, nah, misal gini, di kelompok A, kelompok B, kelompok C, sama individunya, ya, diberikan perlakuan 3 kali misalkan. Nah, kita dapat menggunakan uji Friedman, ya. Nah, bagaimana perumusan hipotesisnya sampai di kesimpulan dan keputusan? Silahkan bisa dibaca di sini, sama saja, ya. Prosesnya sama. Oke, ini manualnya kita skip. Nah, pertanyaannya nanti, ya, kalau misalkan dalam uji ini sama seperti di ANOVA, ada beda dalam pengujian hipotesisnya, ada beda. Lalu kita ingin tahu perbedaannya yang mana, ya. Apakah antara kelompok AB, apakah AC atau BC. Nah, di ANOVA kita mengenal post hoc pada uji lanjut dengan menggunakan Duncan, Bonferroni, LSD dan yang lain-lain. Nah, di Human-Whitney juga ada, ya. Juga ada. Di Kruskal-Wallis juga ada. Bagaimana caranya? Cara manualnya bisa menggunakan uji Human-Whitney. Jadi cek A sama B Human-Whitney, A sama C Human-Whitney, B sama C Human-Whitney. Namun kalau kelompoknya besar jumlahnya, ini nggak efektif, ya. Jadi alternatifnya gunakan fasilitas post hoc test di SPSS versi 16 ke atas. Nah, di sana disediakan, ya, untuk pairwise comparison. Nah, ini yang tadi disebutkan di di materi sebelumnya, bahwa kalau misalkan kelompok kita sama individunya, ya, A, B, C sama, maka gunakan uji Friedman, ya. Nah, ini struktur datanya seperti ini. Oke. Asumsi sama, ya, bahwa bebas sebaran, data tidak homogen, boleh. Bagaimana caranya? Teknik pengujiannya sama seperti sebelumnya, perumusan hipotesis sampai nanti. Nah, ini proses manualnya, ini kita skip.
kita akan ganti dengan menggunakan SPSS ya. Nah, ini cara kita mengambil keputusan. Sama ya, semuanya sama, bahwa tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari alfa 5%. Oke, jadi sekian uji beda untuk ranah non parametrik. Selamat belajar, semoga sukses. Mari kita mantapkan nanti dengan menggunakan software SPSS. Baik, terima kasih.